Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Menyapa Dewan. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dan jangan lupa untuk nonton di channel YouTube Info Banten. Kali ini saya masih berada di DPRD Kota Cilegon dan sudah berada di ruangan wakil pimpinan ya dari DPRD Kota Cilegon, satu-satunya perempuan nih ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Hajah Nuratul Uyun SEMAK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kayak padat banget jadwalnya hari ini ya Bu Luar Wakil. biasa. Tapi yang pasti walaupun perempuan jadwalnya begitu banyak, kemudian juga duduk di unsur pimpinan, harus punya ekstra semangat ya. Apalagi di rumah Harus. juga sebagai ibu rumah tangga juga ya Bu ya. Harus setelah ini ya berpindah fungsi peran. Gimana sih Bu bisa switch gitu? Misalnya kalau pakai remote tuh bisa berubah cepet gitu ya. Ya sebenarnya tinggal kita ngatur, nyiasatin waktu ya. Kalau misalkan lagi fokus di kantor ya selesaikan tugas kantor dulu. Nanti tapi segera dipikirkan kembali, nah di rumah harus ngapain gitu. Iya. Itulah katanya perempuan itu multitasking. Iya, betul. Dalam satu waktu yang bersamaan itu bisa kayak membagi waktu, membagi pikiran juga. Iya. Perempuan tuh seperti itu ya Bu ya. Salah satu kelebihan dan anugerah buat para perempuan. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi bisa mengerjakan satu hal tuh di dalam waktu yang bersamaan begitu Iya, ya. betul. Luar biasa ini. Ini tentu saja ini menjadi inspirasi juga nih Bu Wakil. Amin. Bagaimana perempuan-perempuan juga bisa punya mimpi, punya cita-cita, karena tidak ada yang nggak mungkin begitu ya. Oh betul banget, sepakat. Wah, apalagi mungkin yang tadinya, aduh kayaknya nggak bisa deh nih duduk di unsur pimpinan. Jangankan di unsur pimpinan, masuk menjadi wakil perempuan di dewan aja mungkin mikir-mikir 2 kali ya. Ya. Tapi ternyata bisa kok ya, sama dengan kesempatan dengan laki-laki ya Bu Wakil ya. Bisa, insya Allah. Yang penting kitanya semangat, fokus, dan positive thinking bahwa kita bisa, insya Allah. Nah, karena memang punya kesempatan yang sama. Iya. Yang penting tadi ya, modalnya apa sih Bu yang pertama? Yang pertama sih harus yakin bahwa kita insya Allah bisa, terus fokus sama pekerjaan yang kita lakukan, dan jangan lupa punya target-target yang harus dicapai, dan terukur realistis. Oh iya. Jadi punya mimpi itu harus tinggi, cita-cita dan konsisten untuk mengejar itu tadi ya Bu Wakil fokus ya. tadi, terus kita juga terukur, kita sih mau ngapain sih, kalau mau jadi dewan berarti kan targetnya kan suara. Iya. Berapa suara yang harus kita dapetin, terus gimana caranya supaya dapat suara itu, terus gimana caranya supaya orang mau memilih kita. Nah itu juga harus direncanakan sama kita. Betul. Karena orang itu sekarang masyarakat itu akan memilih ketika kenal sama calon yang akan dipilih. Benar. Gitu. Kemudian program-program apa yang mungkin bisa juga memikat begitu ya, tapi bukan hanya dari programnya, tapi juga bagaimana mengimplementasikannya ya Bu ya. Ya benar. Jadi kita harus bisa nyampaikan ke masyarakat. Nanti kalau kita terpilih kita mau ngapain aja, apa yang mau kita kerjakan, seperti apa sikap kita kepada masyarakat, dan itu dibuktikan benar ketika sudah terpilih. Betul. Gitu. Waduh, baru mulai udah seru banget nih ngobrolnya. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh lagi nih Bu Wakil, ini mungkin kita beberapa kali udah ketemu ya Bu Wakil ya. Sudah ngobrol-ngobrol juga. Mungkin bagi yang baru menyaksikan nih program kita dan baru kenal begitu ya, atau mungkin ingin tahu lebih dalam profilnya Bu Wakil. Awal mula jatuh cinta ke politik. Nah ini apakah mungkin sudah aktif di keorganisasian atau memang sudah aktif juga di dulu pada saat masih kuliah dan lain sebagainya nih Bu? Ya, jadi memang dulu kan di zaman kuliah sebenarnya saya senang sama kegiatan-kegiatan sosial. Sama teman-teman tuh biasanya kegiatan-kegiatan misalkan ngajarin kayak ngasih bimbel gratis gitu. Terus juga kegiatan-kegiatan charity gitu, gitu kan. Pokoknya berbau kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah ternyata setelah pulang dari Bandung, pulang kuliah, ternyata orang tua kan minta saya balik ke Cilegon. Nah balik ke Cilegon ketemu sama teman-teman yang ngajakin kegiatan yang bidangnya hampir sama. Nah disitulah saya mulai bergabung, ketemu sama teman-teman yang ternyata juga teman-teman tuh ada di PKS gitu. Jadi saya nyambung. Oh berarti udah cukup lama ya Bu terjun di politik? Di 1999 sejak PK, ya sejak PK. Terus nyambung di PKS dan sampai dicalonkan. Wah, dari PKS. Jadi memang konsisten dari awal sudah di partai yang sama. Berarti ini periode keberapa nih Bu Wakil? Sekarang periode kedua dicalonkan untuk periode ketiga. Wah ini insya Allah lagi ya, mudah-mudahan niat baiknya bisa kembali dan masih setia di Cilegon ya Bu Wakil ya? Masih diminta untuk mengawal kota Cilegon. Mengawal kota Cilegon karena memang masih banyak juga yang mungkin ingin diberikan kontribusinya begitu ya. Sebagai kepercayaan juga dari amanah masyarakat ya tentunya ya Bu ya. Iya betul, jadi memang ada banyak hal yang masih harus
dioptimalkan, diperjuangkan untuk Kota Cilegon. Ya, Bismillah saja, mudah-mudahan rencana-rencana itu dikasih kemudahan sama Allah, didukung sama masyarakat, dan dikasih pilihannya sama masyarakat. Betul, amin. Karena memang tadi ya, menjaga itu kan memang agak lebih sulit ya Bu ya. Ya, butuh konsistensi. Betul, konsistensi. Nah, ini ngomongin soal perempuan lagi nih Bu Oh ya, Wakil. siap. Ini kan kalau ngomongin soal keterwakilan perempuan, kalau di Kota Cilegon DPR-nya sudah 30% belum sih Bu keterwakilan? Belum ya Bu ya? 4 dari 40. Wah, kita baru ya. 10. Jauh ya. Ya, masih kurang 20%. Nah, ini harapannya pasti banyak ya, bagaimana perempuan-perempuan juga bisa terinspirasi, tidak apatis terhadap politik ya. Jadi masih bisa berjalan berbarengan ya, istilahnya di rumah masih tetap bisa merawat, menjaga, tapi juga punya kegiatan di luar rumah juga yang aktif begitu. Ya, sangat bisa kan sebenarnya kita yang mengatur jadwal kita. Kalau misalkan berkaitan sama kegiatan-kegiatan DPRD di kantor, maka tentu saja kita harus mengatur dan menyesuaikan agenda di rumahnya itu supaya nggak bertabrakan sama agenda di kantor. Dua-duanya bisa jalan sesuai dengan peran kita masing-masing. Dan insya Allah kalau kitanya juga menjalankannya dengan penuh rasa kecintaan, penuh rasa tanggung jawab, penuh juga rasa pengabdian, ya insya Allah dua-duanya bisa jalan. Betul, itu yang paling penting ya. Kita konsisten dengan keduanya dan komitmen terutama yang paling dipegang. Nah, ngomongin soal keterwakilan perempuan, pastinya juga dari dapil mana pun tadi Bu? Citangke Ciwandan. Citangke Ciwandan. Ini pasti kalau pintu rumah tuh pasti terbukanya bukan hanya di jam-jam kerja saja, 24 jam istilahnya ya. Apa lebih banyak perempuan yang suka curhat gitu ke Bu Wakil? Enggak juga sih, proporsional aja, tapi memang lebih banyak, mungkin perempuan lebih mudah untuk curhat kali ya, kalau untuk curhat ya. Kalau perempuan biasanya curhatnya terkait dengan, pendidikan keluarga, atau misalkan pendidikan anak gitu ya, terkait dengan peran perempuannya, terkait dengan sosial kemasyarakatannya, itu perempuan biasanya banyak kayak gitu. Tapi kalau para bapak tuh biasanya terkait dengan infrastruktur, terkait dengan fasilitas sarana prasarana masyarakat, itu bapak lebih banyak menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, dua-duanya harus kita dengerin, kita juga advokasi, kita akomodir supaya menjadi program kegiatan yang bisa dihadirkan untuk masyarakat. Karena yang dibutuhkan sama masyarakat itu ketika mereka ngusulin, terus kita dengerin, dan kemudian direalisasikan buat mereka itu adalah sebuah kebanggaan. Betul. Didengar dan ternyata ditindaklanjuti begitu ya. Benar banget. Itu pasti punya rasa, ternyata apa yang tadi saya sampaikan akhirnya bisa terwujud begitu ya. Benar. Karena itu menjadi kebutuhan bersama ya. Betul. Jadi kan fasilitas ataupun katakanlah program-program yang diusulkan sama masyarakat itu sebenarnya menjadi program yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Betul. Sehingga kalau misalkan itu diakomodir, direalisasikan sebagai kegiatan yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, mereka merasa bahwa oh iya, yang mereka sampaikan itu aspirasinya didengarkan. Oh ternyata direalisasikan. Dan ternyata mereka juga menjadi masyarakat yang bisa menikmati pembangunannya. Betul, jadi bisa dirasakan langsung juga oleh masyarakat Kota Cilegon sendiri. Nah ini menarik juga, ini kan banyak juga kalangan ibu rumah tangga yang juga ingin membantu dari sektor perekonomian keluarga. Nah ini pasti juga banyak juga masukan-masukan apa sih agar bisa lebih bermanfaat, tapi tetap juga bekerja di rumah, ngurusin anak, tapi juga ada tambahan penghasilan. Ini seperti apa sih? Ada juga program seperti itu Bu? Iya, jadi ibu-ibu itu kan sering kita ajak juga untuk mengenali potensi dirinya ya. Karena setiap orang itu kan punya passion yang nggak sama. Betul. Setiap orang punya keminatan yang nggak sama. Kita nggak bisa memaksakan orang lain supaya minatnya sama dengan kita. Tapi yang harus kita dorong adalah ibu-ibu dan para perempuan itu menyadari apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi kompetensinya, apa yang menjadi memang kecenderungannya gitu, kebisaannya. Nah itu yang harus kita munculkan dan mereka harus berani memunculkan itu. Kalau sudah, maka potensi-potensi yang dipunya itu adalah harus dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk dirinya dulu, keluarganya, baru masyarakatnya. Kalau misalkan keluarganya udah menerima, oh ya ternyata ibunya, istrinya, kakak perempuannya, adik perempuannya punya potensi-potensi itu, dan kemudian potensi itu sebesar-besarnya juga bisa membantu keluarga dan kemudian juga bisa mendorong, mengajak, melibatkan masyarakat, kan kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang banyak. Betul. Gitu. Jadi banyak nambah nilai plusnya ya, Bu betul Wakil ya. Ini bisa juga menjadi kegiatan yang juga menghasilkan di rumah ya Bu ya.
Jadi benar. saat waktu lenggang anak sekolah ini mungkin Ya, bisa tadi ya berjualan secara online. iya. Kemudian masih banyak lagi mungkin kuliner dan lain sebagainya ya. Iya, kan era digital itu menghadirkan kesempatan yang banyak buat para Iya. ibu-ibu dan perempuan untuk bisa mengaktualisasikan dirinya sebesar-besarnya. Jadi kecanggihan teknologi itu harus juga dijadikan sebagai sarana untuk bisa mendongkrak eh, daya dukung ekonominya dia Betul, gitu. Jadi betul, kalau betul. punya keahlian dimanfaatin, gimana caranya supaya keahlian itu juga bukan hanya sekedar Mm-mm. menggunakan waktu dengan gadget dan lain sebagainya, tapi juga berdampak terhadap tadi potensi ekonominya juga bisa bertambah, meningkat buat Betul, dan keluarganya bermanfaat gitu. juga untuk orang Iya, banyak ya. iya, Nah ini mungkin salah satunya kalau tadi dari segi pendapatan ya, iya, bisa membantu atau mungkin juga menyerap tenaga kerja ya, karena iya, kan juga posisi di Banten ini iya. pengangguran terbukanya cukup tinggi, urutan nomor 1 ya Bu ya. Iya, ini PR-nya luar biasa ya. Iya, iya, iya. Ini mudah-mudahan juga dengan adanya tadi ya, belajar memulai usaha mikro dulu ya Bu ya, dari Iya, rumah, ini mungkin bisa bisa juga tadi ya mengurangi angka pengangguran tadi. iya. Karena sebenarnya kan sektor informal itu adalah menjadi sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap eh, program untuk mengurangi adanya angka pengangguran terbuka tadi, tingkat Iya, pengangguran terbuka tadi. Memang perlu kemauan yang besar. iya. Karena ini bergantung kepada diri kita masing-masing ya. Mm-mm. Kalau kita sudah punya kemauan yang besar, kemudian juga punya semangat yang tinggi, mindset yang terbangun juga mindset yang positif dan sukses Iya. gitu kan, maka itu merupakan sebenarnya adalah poin pertama bahwa dia sudah melampaui hambatan pribadinya untuk bisa mendapatkan atau menjemput kesuksesan yang harus dia ambil setahap demi setahap. Betul, dan ini Gitu. juga bisa menularkan untuk yang lain ya. Ya, Jadi bisa memotivasi yang lain juga untuk bisa betul. melakukan hal yang sama. Iya, Oke. mengajak melibatkan orang lain agar melakukan hal-hal yang positif dan bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, tapi juga masyarakatnya. Siapa tahu bisa besar usahanya ya Bu ya. Ya, Malah buka peluang usaha, membuka lapangan usaha kerja juga ya. betul. Banyak juga kesuksesan dari para perempuan ini yang ternyata mereka dapatkan dari awal mula hobi kecil-kecilan di rumah, kemudian ternyata hobinya itu banyak yang suka gitu Betul. dari tetangganya gitu kan, dari update status, ternyata ada yang nanya kan, Oh, Bu boleh pesen, Bu boleh PO kan gitu. iya, iya. Akhirnya kan ibu-ibu dan para perempuan ini bisa membuat ternyata produk saya ini banyak yang disukain orang kan gitu. Tinggal bagaimana caranya supaya orang lain bisa mengakses produk Betul. tersebut, bisa memesan produk tersebut dan bisa menikmati produk tersebut. Betul, ini Gitu. salah satu poin plusnya jadi perempuan tuh multitasking ya. Yes. Semuanya itu masih bisa dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Iya. Ini yang nggak kalah penting juga selain tadi menyerap tenaga kerja. Ya. Salah satu yang concern juga pastinya kalau untuk perempuan, anak-anak terkait juga program pemerintah adalah penanganan stunting ya Bu ya. Ini kan penting sekali dimulai Benar-benar. dari keluarga ya, orang Ya. tua, perempuan terutama ibu. Gimana Ya. nih Bu? Mungkin pendekatan dan sosialisasinya. Yang pertama tuh harus juga yang paling utama adalah mengedukasi para calon ibu. Bagaimana mereka harus bisa punya mindset yang positif, membangun atau melahirkan generasi emas. Generasi emas itu bukan hanya dalam konteks bahwa cerdas saja, Iya. tapi yang paling penting kecerdasan itu berawal dari gizi yang cukup. Dan gizi yang cukup itu pasti berawal dari bagaimana ibunya ketika hamil, selama hamil sampai dengan kemudian melahirkan dan anak itu diasuh, dididik dan selama melewati masa-masa batita sampai balita itu mendapatkan gizi yang cukup. Tidak harus mahal. Iya. Sehingga ibu-ibu ini harus diedukasi bagaimana caranya menyiapkan makanan yang bergizi, gizi yang seimbang untuk anak-anaknya. Karena gizi yang tercukupi itu akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Dan ini betul-betul harus disampaikan kepada para ibu-ibu, para calon ibu, dan para perempuan yang akan mendidik dan membesarkan anak-anaknya, bisa juga mengedukasi para cucunya mungkin kalau nenek ya, dan itu menjadi sebuah perhatian yang cukup serius. Iya. Kalau semua punya persepsi yang sama, cara pandang yang sama bagaimana cara mengantisipasi turunnya stunting itu, maka semua itu bisa dilakukan secara bertahap dan melibatkan beberapa pihak yang memang bisa diajak untuk bersama-sama bersinergi supaya kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi gizi seimbangnya itu juga bisa di-cover tidak hanya oleh pemerintah, jadi oleh stakeholder yang lain, industri dilibatin, Pihak swasta. iya, swasta dilibatin gitu kan, juga semua organisasi yang memang ada di wilayah kita itu harus kita libatkan dalam rangka untuk bisa bersama-sama mewujudkan kehidupan yang
bisa melahirkan anak-anak yang hebat. Betul. Jadi karena dari anak-anak inilah akan juga muncul pemimpin-pemimpin nanti di ke depan Betul, begitu ya. betul. Jadi memang sudah dipersiapkan, bahkan pada saat remaja ini sudah dipersiapkan ya, terutama Ya. untuk remaja putri di sekolah pun juga banyak program dari OPD terkait ya Bu ya, Betul, terkait hal betul. ini. Dan kita kan bisa merencanakan kalau sekiranya anak-anak itu dari kecil diberikan gizi yang seimbang, artinya anak-anak sudah ditempa bagaimana mereka menjadi anak-anak yang struggle, Iya. anak-anak yang sehat, anak-anak yang punya pemikiran yang cerdas, yang siap berkompetisi sama lingkungannya, dan itu semua bisa dimiliki oleh anak-anak tersebut berkat didikan dan persiapan dari para ibunya, para orang tuanya. Karena sebagian besar waktu ibu-ibu kan bersama dengan anak-anak. Betul. Gitu. Madrasah pertama ya Nah, istilahnya ya Bu Wakil ya. Kebayang kalau banyak perempuan yang memahami itu, berarti kan kita juga bersama-sama sedang mengurangi tingkat angka stunting itu Angka sendiri. stunting, karena memang ini program pusat juga, Ya. termasuk di antaranya di Kota Cilegon pun masih terus gencar ya Betul. sosialisasi hal itu. OPD jelas memberikan satu perhatian yang lebih masif lagi, ditingkatkan lagi secara alokasi penganggaran agar masyarakat bisa lebih terperhatikan dan industri juga dilibatkan. Betul. Bagaimanapun juga industri punya tanggung jawab yang sama terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Hadirnya industri bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara proporsional. Betul, karena anggarannya nggak sedikit ya Bu ya. Betul. Otomatis ada juga bantuan dari program CSR-nya. Betul, betul. Industri, kawasan industri otomatis harus Ya. berkontribusi juga ya Bu ya. Harus. Kontribusinya, oke, itu salah satunya dari faktor kesehatan. Ya. Kalau Ibu melihat di Kota Cilegon sendiri dari segi infrastruktur begitu, Ya. apakah sudah baik begitu? Saat ini memang masih terus disampaikan oleh kami, didorong oleh kami agar infrastruktur itu segera bisa diselesaikan dan dipenuhi untuk memenuhi fasilitas dan layanan kepada kebutuhan dasar masyarakat. Karena infrastruktur itu menjadi salah satu juga yang bisa menjadikan aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik. Proses pendidikan juga bisa berjalan dengan baik ketika infrastrukturnya baik. Betul. Kesehatan juga akan berjalan dengan baik ketika infrastrukturnya baik. Jadi semua harus bisa disinergikan, dimaksimalkan agar bisa menghadirkan sebuah pola-pola pembangunan yang melibatkan semua bagian dengan secara proporsional. Dan menjelang akhir tahun ini kita ingatkan kembali melalui OPD terkait, ayo yang belum diselesaikan pembangunan jalan dan lain sebagainya segera diselesaikan. Apalagi kita mau masuk musim penghujan gitu kan. Maka jelas itu menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah untuk segera bisa menyelesaikannya. Kehidupan itu kan nggak bisa ditunda-tunda. Betul. Dan aktivitas masyarakat kan nggak bisa kita tawar-tawar gitu. Tapi semua bisa kita komunikasikan, bisa kita coba fasilitasi dan mudah-mudahan segala kendala yang dialami oleh dinas dalam merealisasikan program tersebut juga bisa mendapatkan solusi-solusi terbaiknya gitu. Yang penting ada komunikasi dua arah, melibatkan ada komunikasi bersama dengan DPRD juga, ada komunikasi dengan masyarakat juga sehingga tokoh masyarakat juga menjadi bagian yang kemudian bisa berperan serta menyampaikan informasi itu kepada masyarakat bagaimana proses pembangunan itu bisa berjalan dan bisa memenuhi apa yang menjadi hak dasar dari masyarakat Cilegon sendiri. Betul, karena memang berawal dari infrastruktur itu lintas sektor ya Bu ya, dari mulai kesehatannya, kemudian juga perekonomian. Betul. Kalau infrastrukturnya baik, otomatis perekonomian di sekitarnya pun juga bisa cepat begitu ya, roda perekonomiannya juga berjalan ya. Benar banget. Nah, ini paling penting juga mudah-mudahan, tapi sejauh ini memang sudah presentasinya sudah baik ya Bu ya? Kemarin hampir di atas 50%. Memang dalam perjalanan itu kan di triwulan ke-3 kalau nggak salah, di triwulan ke-4 kami berharap semua sudah angkanya naik secara signifikan dan kami berharap menjelang akhir tahun sudah di atas 85% agar bisa semakin memuaskan masyarakat. Semakin mantap masyarakat. Semakin memfasilitasi masyarakat. Betul, karena kan memang masyarakat pun juga yang sudah membayar pajak dan lain sebagainya dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan ya Bu. Ya, betul. Masyarakat nanti nagih. Kita kan udah tertib gitu, maka harus dikasih juga fasilitas-fasilitas yang memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri sebagai warga negara. Betul, hak dan kewajibannya harus balance ya Bu ya. Betul. Nah, kalau dari segi pendidikan seperti apa Bu gambaran di Kota Cilegon sendiri? Ya, pendidikan kita bersyukur dari tahun ke tahun ada upaya untuk terus meningkatkan, tidak hanya dari sisi alokasi anggaran pendidikan saja, tapi yang paling penting adalah sarana prasarana juga harus menjadi keharusan dilengkapi. Kita mendorong Dinas Pendidikan untuk segera melakukan perlengkapan yang lebih baik lagi atau memperbaiki sarana prasarana yang ada dengan lebih baik lagi.
revitalisasi sekolah, gedung sekolah, sarana prasarana harus dilakukan karena itu menjadi salah satu yang akan menjadikan proses kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan lancar. Betul. Dan ketika ada upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan ruang atau porsi alokasi yang besar kepada pendidikan, maka disitulah kita sedang melakukan sebuah investasi dalam jangka panjang. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun ke depan, tapi lebih dari 5 tahun ke depan kita ingin menghadirkan generasi-generasi terbaik untuk Kota Cilegon melalui perhatian dengan sektor pendidikan yang maksimal lagi. Gitu. Karena kalau sarana prasarana baik, kita berharap kualitas pendidikannya juga akan baik. Kurikulum ditingkatkan, kualitas SDM juga terus didorong dan ditingkatkan. Maka ketika semua terperhatikan itu menjadi sebuah kondisi yang bisa memberikan daya dukung yang sangat maksimal untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Cilegon. Apalagi pendidikan adalah sektor yang sangat menentukan indeks pembangunan manusia. Betul, kembali lagi ke IPM-nya ya Bu ya, dengan tadi tingkat lama sekolahnya juga baik, otomatis juga nanti kan berdampak juga ke depannya dari SDM-nya tadi. Memiliki daya saing, kemudian juga dibekali dengan keterampilan pastinya ya Bu. Ya, harus ada soft skill, apalagi Cilegon kota industri. Betul. Kota industri, padat karya ya Bu ya. Perdagangan dan jasa. Kita itu industrinya industri padat modal ya. Padat modal, maka dibutuhkan soft skill di dalam. Betul. Maka tentu saja pemerintah juga harus menghadirkan program-program yang memberikan bekal untuk keahlian. Dinas Tenaga Kerja harus menjadi bagian yang proaktif untuk menghadirkan ketersediaan atau memfasilitasi masyarakat mempunyai keahlian-keahlian khusus tersebut sehingga bisa menjadi bagian yang terlibat dalam kegiatan di industri secara langsung. Betul, memiliki daya saing ya. Jadi tidak kalah juga dengan lulusan-lulusan dari luar juga begitu. Dari sektor pendapatan sendiri bagaimana untuk sektor PAD anggaran di PAD Cilegon masih terbesar dari pajak daerah. Kemarinnya ada beberapa industri juga yang melakukan ekspansi juga ya. Kita berharap di 2024 ada peningkatan pendapatan asli daerah yang secara signifikan. BPHTB juga bisa naik secara signifikan karena biasanya ketika melakukan ekspansi di industri, mereka itu biasanya juga melakukan perluasan kawasan dan kalau sudah berbicara perluasan kawasan maka di dalamnya ada potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui BPHTB dan ini merupakan salah satu yang bisa mendorong menaikkan pendapatan asli daerah dari Kota Cilegon itu sendiri. Nah ini yang perlu digali begitu ya karena potensinya cukup besar ya Bu ya di BPHTB sendiri, apalagi di sektor-sektor pajak lainnya juga, termasuk ya sektor pajak lainnya pun juga menyumbang PAD begitu ya. Pajak daerah, retribusi daerah itu juga menjadi bagian yang harus kita dorong semaksimal mungkin ya. Kalau retribusi kan harus ada juga pelayanan fasilitas pemerintah yang diberikan kepada masyarakat sehingga kemudian retribusi itu bisa ditarifkan dan dikenakan sehingga menjadi bagian yang berpotensi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dan sektor-sektor yang lain juga harus menjadi bagian yang kemudian kita bisa bersama-sama upayakan agar menjadi potensi-potensi pendapatan asli daerah yang bisa meningkat secara signifikan setiap tahunnya dan menjadi salah satu modal besar kita untuk melakukan pembangunan di Kota Cilegon. Pastinya harus terus optimis ya Bu ya. Harus. Iya. Nah ini ngomongin soal sisa beberapa bulan lagi ya menjelang 2024 ya. Nah ini kan salah satu fungsi dari DPRD kan selain monitoring anggaran kemudian juga perda dan legislasi begitu. Sejauh ini dari pantauan mungkin dari beberapa OPD realisasi capaian kinerja sudah sejauh berapa persen sih Bu Wakil? Terakhir itu kita bicara terkait dengan capaian di 2023 semester pertama. Itu memang masih berada di bawah persentase di bawah 50%. Kemudian melalui komisi-komisi yang ada di DPRD Kota Cilegon, alat kelengkapan DPRD baik komisi 1, 2, 3, dan 4 masing-masing harus berbicara dengan mitra kerja komisinya untuk mengkonfirmasi melakukan semacam fungsi pengawasan berapa besar realisasi dari anggaran yang sudah tercapai di tahun 2024 ini. Kita cuma di triwulan keempat ini waktunya hanya 1,5 bulan saja efektif karena sudah menjelang akhir tahun, maka tentu saja semua harus bekerja secara maksimal supaya kegiatan-kegiatan itu bisa dilaksanakan, infrastruktur bisa disediakan secara masif, kegiatan-kegiatan di pendidikan juga bisa terlaksana dengan baik secara kegiatan sarana prasarana maupun peningkatan kualitas pendidikan maupun SDM. Dan dengan capaian kemarin masih sekitar di bawah 60% itu kemudian kita dorong agar menjelang akhir tahun tadi semua OPD itu bisa mencapai realisasi penggunaan anggarannya adalah tidak kurang dari 80%.
targetnya ya Bu ya, tidak Ya. kurang di 80%. Tidak kurang dari pencapaian, 80%. kinerja. Bahkan lebih baik lagi sampai di atas 90%. Itu minimal ya Bu ya. Ya. Minimal, mudah-mudahan ini masih ada waktu Ya. bisa terkejar begitu ya untuk capaian penggunaan anggaran ya, agar Ya. tidak terjadi silpa. Ya. Penghematan baik tapi tidak terlalu banyak begitu ya, karena memang Ya. tadi sudah dianggarkan ya. Ya, jadi yang paling penting itu kan gimana kegiatan bisa terlaksana secara konsisten dan kemudian juga masyarakat menerima hasil dari proses pembangunan itu. Betul, gitu. bisa langsung dirasakan tepat waktu begitu ya Bu ya. Betul, dengan segala kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Cilegon. Ya, oke, baik, ada skala prioritas tadi ya Ya. Bu ya. Nah ini tinggal beberapa menit lagi, tapi ini menarik sekali. Di tahun ini sudah mulai terasa suhu politik begitu ya menjelang. Panas ya. Kemarin hangat, sekarang udah mulai. Ya mudah-mudahan tetap hati dan pikiran tetap dingin ya Bu ya. Harus. Tahun politik harus kita jalani karena nggak bisa kita tinggalkan. Itu bagian dari tahapan yang memang harus kita lewati, gitu Betul. kan. Kemudian yang kedua, mencoba menjalani itu dengan secara penuh tanggung jawab. Walaupun katakanlah tingkat kompetisi sangat tinggi, tapi semuanya bisa kita selesaikan dan lalui dengan baik. Karena kita harus punya rasa optimis. Kalau kita optimis bahwa ini semua berjalan sesuai dengan koridor yang ada, ya insya Allah itu akan berjalan dengan yang ada. Kendala-kendala pasti ada di lapangan. Ya. Tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan agar kendala-kendala tersebut tidak menjadi konflik, tidak menjadi permasalahan. Karena setiap ada munculnya permasalahan itu akan dihadirkan solusinya. Tinggal kita mau ngambil solusinya apa enggak gitu. Ya. Seperti itu. Nah ini bagaimana kita juga menyikapi terkait dengan perbedaan tadi ya. Nah ini tentunya harapannya juga salah satunya tingkat partisipasi pemilih pun juga mudah-mudahan tidak menurun ya Bu ya. Amin. 2020 kemarin waktu pilkada tingkat partisipasi pemilih di Kota Cilegon itu di atas 70%. Cukup baik. Iya. Kita berharap di pemilu legislatif itu naik lagi bahkan sampai di angka di atas 80%. Ya. Karena kami berharap sebagian besar masyarakat Cilegon bisa menggunakan hak pilihnya dan memberikan suaranya kepada calon-calon sesuai yang sudah dikenal dan akan dipilihnya. Betul, gitu. satu suara itu penting sekali ya Bu ya. Sangat penting. Sangat penting, jadi jangan sampai golput, karena kalau golput nanti malah justru rugi ya, karena 5 tahun ke depan tuh ditentukan dari pada saat pemilihan begitu. Kita harus memilih siapa orang-orang yang akan mewakili kita. Betul. Dan kemudian bisa menjadi jembatan, fasilitator, komunikator kita kepada pemerintah daerah gitu. Paling cuma 5 menit ya Bu ya. Gak nyampe Nggak kali ya. nyampe, dan kebetulan biasanya diliburkan ya Bu ya. Hari libur. Hari libur ya. Milih dulu teh. Iya. Milih dulu baru setelah itu boleh jalan. Betul, jadi pastinya dimanfaatkan waktunya untuk datang ke TPS yang sudah ditentukan. Kemudian bagaimana menyikapi perbedaan tadi? Ini kan pasti sudah biasa ya Bu ya, perbedaan jalan kan beda rumah. Dalam satu rumah pun pasti ada aja yang berbeda. Nah ini bagaimana untuk tidak termakan isu berita hoax, kemudian tidak terpancing untuk emosi dan tersulut lainnya. Bagaimana sih Bu Wakil? Memang kita biasanya kalau udah semakin dekat masa pemilihan itu semakin tinggi ya, semakin tinggi kompetisi, semakin tinggi bunga-bunga dari perbedaan-perbedaan itu. Tapi kita juga harus ya realistis dan kita juga harus bisa menyampaikan nilai-nilai positif ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya itu kemudian katakanlah hoax, kita harus minta mengkonfirmasi dulu. Kalau ada sekiranya yang sifat itu mau mengadu domba, kita jangan terpancing. Kita harus cek dan recheck dulu. Betul. Gitu kan. Kita coba cari informasinya seperti apa. Tim kita dibuat untuk bisa lebih rasional gitu kan. Semua jangan bekerja menurut prediksi sesaat gitu kan. Jangan sampai karena perasaan, feeling ataupun kayaknya deh kelihatannya. Nah itu coba kita memang harus belajar banyak rasional gitu ya. Sehingga memang ketika ada hal-hal yang berbeda, mau nggak mau harus kita sampaikan. Walaupun itu katakanlah sedikit mungkin membuat orang lain kok kayak gitu, tapi kita harus ingatkan supaya tidak menjadi konflik, apalagi menjadi konflik di masyarakat. Karena kita nggak mau pemilu itu menjadi sebuah kondisi yang akhirnya menjadikan masyarakat itu bercerai-berai, kita nggak mau gitu kan. Betul. Tetap harus bersatu bersama-sama, tinggal ketika ada hal-hal yang berbeda disampaikan, dikomunikasikan, dan semua disampaikan dengan cara-cara yang baik saja. Betul, berbeda itu biasa ya Bu ya? Iya, di DPRD kami kan 40 anggota dengan 8 fraksi. Pasti dengan pikiran dan kepala yang berbeda-beda.
kan tidak harus selalu kita berbeda. Itu ada saatnya memang masing-masing fraksi Ya. dengan latar belakang partai masing-masing menyampaikan hak dan pendapatnya. Tapi sebagian besar pengambilan keputusan itu dibuat berdasarkan musyawarah mufakat. Betul. Sehingga di situ betul-betul menghadirkan adanya komunikasi semuanya. Jadi anggota juga kita libatkan semuanya sehingga disampaikan bagaimana proses pengambilan keputusan itu dilakukan untuk bisa menjadi fasilitator bagi teman-teman anggota menjalankan tupoksinya bersama dengan masyarakat. Betul, gitu. kembali lagi dengan tadi ya, Iya. kembali lagi untuk kemaslahatan masyarakat, kepentingan masyarakat dengan tadi sepakat akhirnya Iya, begitu. betul. Mudah-mudahan nih ya, tadi disampaikan oleh Bu Wakil nanti di 2024, apalagi tanggalnya tanggal cantik, tanggal kasih 14. sayang, 14 Februari. Berarti kan nggak boleh gontok-gontok. Benar, harus dengan kepala dan hati yang dingin Iya. dan juga jangan sampai lupa untuk datang ke TPS. Iya, milih dulu. Milih dulu. Iya. Ada target personal Ibu? Yang pasti ingin lebih baik lagi karena bagaimanapun juga kan salah satu bentuk kepatuhan kita kepada partai kita, Ya. salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada partai kita, amanah yang sudah diberikan itu harus sebesar-besarnya kita jalankan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada partai dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Betul, mudah-mudahan ini berarti keempat ya Bu ya? Ketiga, Insya Allah ya, Amin. mudah-mudahan nanti di tahun depan ya, di Ya. 2024. iya. Baik, aduh nggak kerasa ternyata ngobrol-ngobrol udah 30 menit nih Bu. Udah, Ya. iya, nanti kita ngobrol sambung lagi Bu ya, di Siap. lain waktu, di lain kesempatan, mudah-mudahan sehat selalu Ibu. Amin. Lancar Doa yang terus setiap sama. aktivitas, amin, amin, Ya. amin, amin. Ya pemirsa, kita sudah di penghujung acara dan tentu saja di podcast Menyapa Dewan kali ini bersama DPRD Kota Cilegon, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi sudah ngobrol dengan Ibu Hajah Nuratul Uyun SEMAK. Jangan lupa bisa disaksikan di channel YouTube Info Banten. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Fitratu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.